Oh, betul. Dulu kalau penginjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Batang, kepada yang saya hormati jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Batang, yang saya hormati jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Pasekaran beserta Ibu Aisyah beserta jajarannya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Salah satu nikmat yang luar biasa itu adalah di luar sana orang lagi jalan-jalan di hari libur gitu ya. Kita di sini dikasih kesadaran oleh Allah untuk thalibul ilmi, untuk mencari ilmu. Itu satu nikmat yang perlu kita syukuri, subhanallah. Dan tentu orang-orang yang berilmu, orang yang selalu mencari ilmu dengan orang yang tidak mencari ilmu tentu berbeda, gitu ya. Salawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada suri tauladan kita semua, qudwah kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Pada waktu Rasulullah SAW mendidik umatnya, pada waktu itu ada dua imperium besar, Romawi dan Persia. Ternyata Nabi Muhammad tidak tuh belajar kepada Persia, kenapa Persia mau menguasai sepertiga dunia, enggak gitu. Tapi Rasulullah mendidik umatnya dengan diawali dengan Iqra. Ternyata Bapak Ibu, Islam mengajarkan fokus pada perbaikan diri. Dan ternyata setelah Rasulullah 10 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia itu, dua imperium besar itu bisa dikalahkan oleh Muslim. Saya berharap anggota Muhammadiyah di sini yang akan nanti memegang Indonesia. Kenapa? Karena belajar gitu ya. Ibu-ibu dan anak-anak muda akan seperti itu. Mudah-mudahan begitu ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan satu materi yang sederhana dan mohon maaf barangkali yang saya sampaikan itu sudah biasa gitu ya. Karena saya paham bahwa ngomong dengan orang Muhammadiyah itu harus hati-hati. Kenapa? Ilmunya banget kan gitu ya. Jadi pertama saya harus mohon maaf barangkali nanti ini saya seolah-olah lagi nguyai segoro. Mohon maaf lahir batin. Itu seperti itu ya Pak Ibu ya. Jadi itu materinya sederhana tentang ketahanan keluarga dengan 5 bahasa cinta. Namun sebelum itu nanti saya mohon kepada Pak Gatot, barangkali ingin tahu tentang profil saya, videonya sudah tersampaikan kepada Pak Gatot. Biar memaknai barangkali dari video itu jadi motivasi. Sebelum itu kenalan ya Pak Bu. Ini APT itu penulisan sekarang itu gelar ditaruh di depan, mengikuti dokter. APT itu apoteker. Dulu penulisan APT itu di sini. Undang-undang sekarang dirubah, apotekernya gelarnya dulu di depan. Apoteker W. Isra'abila, sarjana farmasi, gitu ya. Ya, W itu W apa ya? W itu hari, Pak. Jadi saya dulu pada waktu ini tak kenalkan. Saya dulu pada waktu masuk ke panti gitu ya. Ada guru di panti itu kalau wisro dicampur itu katanya waziratu wisro pro gitu ya. Karena itu akhirnya kata guru saya dipisah saja. Oh ya dipisah gitu. Kan gitu ya. Isra itu lahirnya malam-malam, W itu pada satu hari kan gitu ya, orang tua kan gitu ya.
ambillah yang mengabdi kepada Allah saja, nggak ada yang lain. Keturunan lainnya begitu dan seperti itu. Itu gitu. Nah kemudian saya kenalan dulu bahwa saya dulu keluarga saya lima bersaudara, saya anak pertama. Pada waktu SD saya sempat keluar sekolah, kemudian oleh gurunya itu dinasehati, diparani gitu, ke rumah setiap hari gitu, hingga 3 bulan kemudian saya masuk lagi sekolah lagi. Masa salahnya lagi karena apa? Karena izin sama gurunya, bukan karena saya punya tujuan gitu. Karena dulu minus keluarga saya, bapak saya itu seorang petani. Seorang petani itu kerjanya, tapi yang dimiliki itu bahwa itu hanya cangkul. Nah di KTP ini tulisnya petani, padahal yang dipunyai adalah cangkul. Sehingga kami nggak punya harapan untuk bisa ngomong seperti ini, nggak punya harapan. Sekolah aja jadi nggak semangat. Gitu. Tapi kata Allah bahwa pada waktu ujian nilai saya itu paling tinggi di sekolah kampung. Sehingga saya dilirik oleh Muhammadiyah, pengurus panti Muhammadiyah, namanya Kang Slamet, itu undang saya dari baru sekolah saja gitu ya, sekolah di panti. Dan saya ucapkan kepada ibu-ibu siang ini, jadi ini daging ini itu dulu itu dari beras jimpitannya Ibu Aisyah. Jadi di panti itu dulu di Moga sana, saya nggak tahu di sini. Di sana itu di rumah tangga Muhammadiyah itu ada beras jimpitan gitu ya. Nah, itu dikumpulkan, gue gawe makan anak panti. Nah, saya makannya itu dari situ. Jadi terima kasih Ibu Aisyah ya. Itu gitu. Ya seperti itu gitu ya. Sekolah, begitu sekolah di rumah sakit, saya harus di rumah sakit, saya sekolah asisten apoteker di Cirebon. Maksudnya saya harus masuk ke rumah sakit Muhammadiyah Mogasar. Tapi dulu pada waktu di panti itu anak-anak yang sekolah itu rata-rata SPK dan sekolah bidan. Saya sekolah obat. Nah saya waktu itu tuh ngiri bidan dan perawat itu di Moga itu pasarnya banyak banget. Nah, mereka punya uang, saya nggak punya uang, saya udah dikasih pisau oleh Muhammadiyah, gitu kan. Nah akhirnya saya minta keluar dari panti, karena biar pisaunya optimal. Nah pada waktu itu ya tentu pengurus kecewa saya wajar lah, tujuannya ke rumah sakit itu keluar. Nah setelah itu ternyata ada satu pengurus yang ngomong gini, serap kue bertuara apa-apa, sing penting lanjutkan perjuangan panti. Apa itu? Kuliahkan 2 fakir miskin. Pada waktu itu saya ngomong gini, tapi nggak berani ucap, hanya nengati. Kok loro? Nek mampu 100. Ya gitu saja. Saya hari ini alhamdulillah apotekku 10, berdiri satu lagi milik adik manajemennya saya, berarti 11. Alhamdulillah ini ada anak asuh, ada menguliahkan 8 orang. Tapi tadi emosional yang pengen 100. Sekarang melanjutkan yang diinginkan oleh pengurus panti waktu itu untuk melanjutkan perjuangannya panti. Dan itu tak pegang hari ini sampai hari ini. Kenapa apoteknya banyak? Karena kepengen menguliahkan banyak fakir miskin. Ya, itu begitu Pak. Perkenalan gitu ya. Lanjut. Baik Bu. Ayat ini tentu orang kita itu sudah tidak asing. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan saya yakin para jamaah paham semua ini. Maka mari keluarga kita itu dibuat harmonis. Di IBF ada tuh, karena saya lagi belajar berwirausaha, saya belajar IBF. Di IBF Bapak Ibu sekalian, itu ada ajaran gini. Siapa saja yang pengen sukses, paling tidak harus melewati minimal 3 atau 4 tahap. Tahap pertama,
seorang pribadi itu ada keinginannya untuk terus berkembang secara pribadi. Ya, jadi pengembangan diri itu harus terus. Tapi pengembangan diri itu diuji oleh tahap kedua. Ya, apa itu? Tahap kedua itu membangun keluarga. Kalau membangun keluarga ini masalah, biasanya di bisnis masalah, di karir masalah. Jadi kajian tentang keluarga itu dibawa ke wirausaha. Apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang biasa disampaikan di wirausaha gitu ya. Jadi kalau di IBF itu kalau usaha itu nggak jalan-jalan, jangan-jangan istrinya nggak ridho, kalau dia istri jangan-jangan suaminya nggak ridho gitu ya. Jangan-jangan mertua nggak ridho, jangan-jangan bapak ibunya nggak ridho, itu diceklis gitu. Itu gitu. Ketiga, setelah membangun keluarga bagus, maka dia membangun bisnis ataupun membangun karir luar biasa kan gitu. Nah, setelah membangun karir selesai, biasanya dia sosial masyarakat. Biasanya di sosial masyarakat pun dia jadi hebat dia. Dia tidak membisniskan kayak kemarin ada itu korban gitu ya, panitia korban gitu, nanti di masyarakat sana didengerin bahwa sapi harga 20 ngomong 21 gitu. Itu kan di luar sana kan biasa, itu untuk bisnis pribadi gitu. Itu nggak melakukan itu gitu. Kalau bisnisnya bagus, maka materi tentang keluarga ini menjadi sangat penting, sebab semuanya berawal dari tempat tidur. Itu kata-kata Bapak Hidi Permono, keberhasilan kita tuh dimulai dari tempat tidur. Jadi kalau bangun tidur segar, nggak ada masalah, berbisnis, berorganisasi, enak gitu. Tapi kalau dari rumah sudah ada masalah, waduh, kemana-mana jadi nggak indah gitu ya. Maka materi ini menjadi sangat penting sekali, dan saya kepengen bahwa warga Muhammadiyah itu memegang pemimpin-pemimpin baik dari RT, lurah, camat, bupati, bahkan presiden harus dibentuk dan dicita-citakan dari kita warga Muhammadiyah. Setuju? Iya. Yeah. Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh itu ada namanya tangki cinta. Ya, tangki cinta. Tangki cinta itu kayak HP, ketika baterainya lopek, ya, itu tidak bisa jadi digunakan. Maka tangki cinta ini mesti harus dipelihara, dijaga. Dan tangki cinta itu isinya ada 5. Dan mohon maaf kalau nanti ini waktu kita hanya 1 jam ya. Kalau nanti ternyata hanya 1 yang bisa disampaikan, nanti yang lain lain kali, biar saya diundang lagi kan gitu ya. Itu nanti gitu. Tapi kalau ternyata nanti tak percepat kok sampai, ya alhamdulillah ya. Ini ada hadisnya. Ya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Itu kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluarga. Rasulullah menjamin, sayalah yang paling baik terhadap keluarga. Nah, gitu. Mudah-mudahan yang hadir di sini begitu. Amin. Ya. Kalau kata Pak Helvi, keluarga adalah the best client. Nah, gitu ya. Jadi itu begitu. Ini sebenarnya mengikuti ini saja gitu. Hadis ini, lalu kata Pak Habibie Termono belum begitu. Keluarga is the best client, kan gitu. Itu begitu ya. Bapak Ibu sekalian, hadirin ahad pagi. Tangki cinta pertama adalah kata pujian. Ternyata kata pujian itu ada hadisnya, ya. Maka yu'minu billah wa maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik itu apa? Salah satunya berkata yang baik itu memuji. Kata yang jelek itu adalah mencela. Ya,
Di sini ada yang hadir bapak dan ibunya ada? Coba, ada suaminya? Yang suami sama? Iya. Suaminya mana Bu? Lina? Oh iya. Ya. Bu, saya tanya Bu. Ibu-ibu ini yang saya hadir, yang hadir ya. Kalau bedaknya habis, stres nggak Bu? Jawab. Enggak. Bener. Asli stres. Karena di rumah ini Bu, bedak belum habis, itu sudah beli lagi Bu. Rata-rata di rumah itu bedaknya itu bahkan bertumpuk-tumpuk. Ya kan Bu? Satu ada dua kan gitu ya? Iya enggak? Iya kan? Nah, Bapak saya sudah bedaknya, kalau bedaknya habis itu ternyata stres, bapaknya orang paham. Padahal kalau ibu-ibu kalau di depan kaca gitu Bu, bapak ya, di depan kaca itu 3 jam Pak. Gosok gitu ya. Begitu keluar dari cermin begini, jalan-jalan di depan suaminya begini, ya. Ternyata bapaknya ngingkem saja Pak. Iya. Akhirnya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu yang suka selfie, spread gitu ya, kemudian dimasukkan ke medsosnya, di medsos itu mendapatkan jempol begini, itu kesalahannya para suami Pak. Iya. Karena para suami mulutnya tidak mudah memuji. Coba kalau ngomong Pak sama ibu, bukan cantik banget sih gitu Pak. Iya Pak. Coba Pak, yang keras Pak, pakai speaker Pak. Dengan memuji itu Bapak, bahkan pujian itu seolah-olah itu kebutuhan jiwa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau itu dikasihkan gitu, itu tuh terasa senang gitu. Iya, ini para bapak ini yang diam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kata pujian ini bagi bapak ibu yang punya anak perempuan ini, ya, ngomong nak kamu cantik itu mestinya sehari 3 kali. Ya. Efeknya kenapa? Kalau anak yang perempuan jarang kita puji, begitu sekolah SMA selesai, dia kuliah, di sana yang memuji itu ternyata cowok Pak. Dek kamu cantik, itu anak itu itu karena pujian ini itu letaknya di dalam rumah. Jadi kalau bapaknya sudah ngomong dek kamu cantik, dek kamu cantik, ketika dia keluar rumah ada orang yang ngomong dek kamu cantik, kata anak gimana? Ketinggalan. Itu sudah biasa. Siap ya Bu? Itu sampaikan ya Bu ya. Ibu-ibu pernah ngomong nggak? Suamiku ganteng gitu? Enggak? Sampaikan itu Bu. Ayo Bu. Ya. Ibu-ibu berjanji loh. Saya akan ngomong ke suami saya walau sudah nikah 50 tahun. Ada yang sudah nikah 50 tahun? 30 tahun ada? Nah, 30 tahun ngomong, Pak, jenengan kok ganteng ya Pak. Ya. Ibu jujur, sudah berapa tahun tidak ngomong Bapak ganteng? Ayo, jujur. Lama sekali. Setelah nanti pulang dirubah. Ngomong-ngomong, jangan dibatin Pak. Jangan. Keluarga itu paling indah, hidup itu paling indah Pak. Komunikasi. Tapi komunikasi yang menyenangkan hati gitu loh. Jadi jangan kok ayahku ganteng, tapi kok ngerti baik, orang nyampe gitu loh. Ngomong Prabu, ya mau ngomong Prabu, ayah kok ganteng ya, kita nikah itu 30 tahun, 35 tahun loh gitu. Kelihatannya dengan ucapan itu romantis gak gitu ya? Romantis sebenarnya kan?
Tapi gara-gara ucapan ini yang harusnya diucapkan tidak diucapkan, keluarga jadi kering. Dan itu yang namanya keluarga wajib. Bapak-bapak juga begitu Pak. Ibu-ibu sudah dandan itu ngomong, Bu, ibu kok cantik, itu wajib. Wajib ngomong. Bapak-bapak ngomong cantik ke orang lain yang bukan sahnya nggak boleh Pak. Itu nggak boleh, malah haram. Ya. Tapi itu kepada istri wajib gitu. Ya. Siap ya Bu ya? Pak siap ya? Siap. Pujilah yang mempunyai hak untuk dipuji, yaitu istri kepada suami, suami kepada istri, atau bapak-bapak ibu kepada anak. Ya, anaknya datang diomong ganteng gitu. Apakah ada contohnya itu? Ada Bapak. Ya, kita sudah kenal Nabi Muhammad SAW. Dia ngomong kepada istrinya apa? Wahai yang kemerah-merahan pipinya. Bukankah itu pujian itu? Tapi contoh yang sederhana ini kita tidak melakukan. Sehingga apa? Sehingga tadi keluarganya tidak harmonis. Gitu ya. Ada 3 kata ajaib yang ketika kata-kata itu disampaikan, lawan bicara itu merasa diangkat. Dan ini bagus banget kalau di dalam rumah tangga itu menyampaikan 3 kata ajaib. Apa kata ajaib itu? 1, kata terima kasih. 2, kata maaf. 3, kata tolong. Ya. Kata ajaib yang pertama, yang ketika kita sampaikan sesungguhnya dia seperti memuji lawan orang yang dikasih terima kasih, ucapin terima kasih. Dan ini ternyata ada hadisnya. Ya. Ini dibaca bareng-bareng. Nah, bisa dibaca Bu? Pak, la yaskurullaha ma la yaskurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa saja yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Ya, saya tersemangati untuk menyampaikan hadis ini karena ada kasus pribadi. Jadi istri saya bidan Bapak Ibu. Ketika pagi-pagi, biasa pagi-pagi itu ada pasien datang. Waktu itu anak saya mau sekolah di sini gitu ya. Nah pada waktu saya mau keluar dari rumah, dibilang oleh istri saya, ya ambilkan pulpen. Karena biasanya kalau ada pasien kan ditulis. Begitu saya ngambil pulpen, ini pulpen. Istri saya ngomong, ya terima kasih. Apa yang terjadi? Pasiennya nggak jadi tahu ya. Pasiennya ngomong, Bu, kalau bojone terima kasih gede. Dari situ saya khawatir, jangan-jangan ya kan, anggota Muhammadiyah ini suami atau istrinya tidak pandai mengucapkan terima kasih terhadap hal-hal yang kelihatannya sepele. Ya, padahal ucapan terima kasih itu adalah tanda bahwa dia adalah pandai bersyukur kepada Allah. Ya, Pak, sudah hari ini bilang kepada ibu yang punya istri di Jepang, ngomongnya gimana? Bu, terima kasih ya Bu. Iya sih, karena dulu ibu mau dipinang saya gitu. Kira-kira apa membahagiakan nggak gitu ya? Atau ibu bilang kepada suaminya, Bu, bilang kepada suami, mi suami gitu, bojoku gitu. Ya, terima kasih ya
Kenapa? Karena saya manusia paling beruntung. Kenapa sih? Karena bapak dulu memilih saya. Kan nggak kira-kira kalau di dalam rumah tangga itu disampaikan itu. Iya kan? Kan hangat gitu Pak. Itu ucapan terima kasih. Dan ternyata subhanallah setelah tak pelajari, ucapan terima kasih itu ada panduannya. Dan itu dijadikan sebagai tolak ukur bahwa dia bisa bersyukur kepada Allah atau tidak. Bu, nanti disampaikan itu. Siap ya Bu ya? Ngomong ke bapak ya, Pak makasih. Atau gini, kalau bapak-bapak itu habis ngasih uangnya, uang bulanan misalkan, gitu ya. Habis terima uang bulanan, ibu-ibu mulutnya jangan mingkem Bu. Karena bapak-bapak ini usahanya ya Allah, kaki disediakan kepala disediakan kaki, bolak-balik begitu, sudah ada hasilnya dikasihkan ke ibu, ibunya mingkem. Nah ngapain yuk, piye gitu, bojoku itu piye sih ya, gitu. Nah hal seperti ini yang kadang karena apa ya, ucapan terima kasih ini seperti tadi, seperti kebutuhan gitu ya. Nanti para suami jadi minta diterima kasih orang lain. Itu berbahaya Bapak Ibu. Jadi kita berkomitmen suami istri ini hal yang sederhana ini dilakukan. Siap Bu? Halo? Berjanji dong? Yuk ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai saat ini mulut saya akan, ayo berbareng, kok nggak berbareng? Ayo Bapak, ibu-ibu, ayo, anak-anak, ayo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai hari ini mulut saya mudah mengucapkan terima kasih atas apapun yang suami saya kasihkan kepada saya. Sudah ada saksinya loh, Allah lagi menyaksikan. Ya, jadi nanti kajian yang sederhana ini langsung diamalkan. Ya kan, bapak-bapak sekarang. Ayo. Salahnya ngundang motivator. Jadi yang berubah tuh Pak, sebenarnya berubah ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kepada Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada istri saya, apapun yang dia kasih. Kalau itu terjadi ini gimana Pak? Nikmat sekali. Adem ya, adem pulpen ya. Istri ngasih pulpen, Bu terima kasih. Suami istri membuatkan minum, ucapkan terima kasih. Dan ini berdampak luar biasa Ibu. Ajaran terima kasih ini tak ajarkan kepada di cerita ya, di depan apotek Jomal itu ada mie ayam jamur. Ya, mie ayam jamur itu belajarnya sama apotek Jomal. Akhirnya mie ayam jamur ini hari ini cabangnya ada 14 cabang. Ya, mie ayam jamur belajar kepada. Nah, pemiliknya namanya Mas Udin. Mas Udin saya ngomong gini, kamu itu mengucapkan terima kasih nggak kepada istri? Apa saja dikasihkan? Belum. Coba itu diamalkan. Nah, begitu diamalkan Bu, 3 bulan kemudian saya tanya, apakah ucapan terima kasih sudah diamalkan? Sudah. Jadi gini, ketika istri membuatkan air minum, air teh, begini, biasanya istrinya itu begitu habis membuat air teh itu ditaruh di meja, istrinya langsung pergi ke dapur lagi, gitu. Tapi setelah saat itu pertama kali mengucapkan terima kasih, dari Bu terima kasih ya, ternyata istrinya jadi duduk di sebelah. Dia ngomong, ternyata luar biasa efeknya ya. Istri saya jadi mau cerita begini,
pembukanya pakai apa? Ucapan terima kasih. Ternyata luar biasa. Itu begitu Pak. Itu saya membuktikan. Oh, jadi saya jadi tersemangat. Oh, saya tak menyampaikan harus berterima kasih kepada, kalau saya orang diundang, saya sampaikan semua itu. Biar dibuka dengan terima kasih. Jadi harmonis. Itu jadi kami sudah tak ajarkan dan efeknya luar biasa Bapak Ibu. Sehingga ini terbawa ke sini, gitu ya. Mudah-mudahan jadi Bapak mengamalkan dan ini ada hadisnya, gitu ya. Bapak sekalian, terima kasih itu hadisnya ada 2, berarti penting. Apa? Hadisnya ada 2. Tadi yang tadi tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kepada barang siapa saja yang tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada manusia. 1. Yang kedua, bersyukur kepada yang kecil. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, malam yaskuril qolil lam yaskuril kafir. Ya, apa tadi dia? Ini siapa gitu? Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, ya, maka ia tidak mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Maka bersyukur kepada yang kecil itu harus dilatih. Ini ya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ini hadisnya Bapak. Jadi yang kecil-kecil tadi, mungkin ibu-ibu biasanya nyari peniti. Ya, peniti kan. Ini peniti buat jarum pentul. Saya kadang, ya jarum pentul kemarin di sana ya. Jarum pentul, ya ibu jarum pentul. Bojo ngomongnya terima kasih. Ibu begitu ya. Tadi kan sudah tidak, jadi berubah nanti. Jadi mengucapkan terima kasih. Jadi kepada hal-hal yang kecil harus berlatih diucapkan terima kasih, karena ini hadisnya juga. Ya, kita tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang besar kalau kepada yang kecil saja kita tidak bisa bersyukur. Dan salah satu tanda bersyukur itu adalah ucapan terima kasih. Kata ajaib yang kedua. Kata ajaib yang kedua adalah maaf. Kata maaf. Begini, ada satu di rumah. Di rumah itu rumah si A. Itu bapaknya biasanya ngasih uang. Ibu-ibu kan memperhatikan ini. Biasanya kalau tanggal muda itu sekitar tanggal 5 maksimal itu sudah ngasih uang kepada istri. Ya. Setelah itu ternyata sampai tanggal 10 istri itu tidak dikasih uang. Nah ini tertanya kepada ibu, pertanyaan ini benar apa salah gitu ya. Jadi begitu tidak harusnya ngasih uang bulanan, tidak. Lalu istrinya tanya, Pak, kok belum terima ya? Apa perusahaannya lagi enggak? Ya kan? Gitu. Terus suaminya tanya gini, tanya kepada ibu, Bu, apa uang yang kemarin itu telah habis? Saya bertanya, suami tanya kepada ibu, Bu, uang yang kemarin habis apa enggak? Marah enggak Bu? Marah, kenapa marah Bu? Oh, emangnya duitnya kok kamu tok gitu ya? Gitu ya? Ternyata benar Pak. Bapak-bapak, pertanyaan itu salah Pak. Pertanyaan kepada istri, ini tetap aja ya, Bapak pengalaman. Bu, apa uang yang kemarin telah habis? Pertanyaan itu ternyata menyakitkan hati. Dan itu rumah tangga itu sudah 20 tahun Pak. Ternyata dari kata-kata itu bisa mampu menyakiti hati istri. Istrinya enggak?
Emang kak saya menghilangkan apa? Boros apa? Menghabis-habiskan uangmu. Emang wah jadi keluarga itu ribut. Keluarga ribut oleh ucapan sederhana. Apa uang kemarin habis? Ya. Ternyata sembuh. Pertikaian itu sembuhnya oleh kata mak. Bu, salah ya? Salah. Ayah itu sudah beberapa kali begitu ngomong itu salah ya? Maaf ibu kalau salah itu. Dan begitu ngomong maaf itu salah itu apa? Ingatannya saat istri itu kebuka serah. Ayah itu sudah 3 kali ucapan gitu keluar semua dulu. Tapi yang terjadi dulu. Setelah sang istri itu mengucapkan itu semua keluar, masalahnya selesai. Jadi menyelesaikan masalah dengan kata maaf. Dan ini yang kalau saya belajar dari Pak Ustadz Mileksio, mestinya yang ngomong maaf dulu itu perempuan. Para ibu-ibu itu kalau ada masalah ini berjanji ya, legoak ini Pak maafkan saya gitu pertama. Sanggup Bu? Tiap hari. Alhamdulillah Ibu. Iya, benar itu ya Bu. Iya, ini ibu yang lain. Wow, bapak itu salah bersatu itu. Ayo kita mulai, bareng-bareng dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai hari ini saya akan meminta maaf kepada pasangan saya. Barangkali pelayanan saya tidak sesuai yang Bapak minta. Keren nggak kalau disampaikan? Mintanya apa nggak tahu gitu. Nggak tahu itu ya. Ibu bapak gitu sebenarnya. Coba Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meminta maaf kepada istri saya. Barangkali pelayanan saya tidak sesuai yang ibu inginkan. Coba kalau itu disampaikan, kan keren Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ingat pada waktu kisahnya Nabi Yunus. Ingat Nabi Yunus itu suruh berdakwah di satu kaum. Kaumnya itu tidak beriman, ya kan? Lalu Nabi Yunus itu meninggalkan kampungnya, kaum itu. Ya, naik apa? Naik kapal. Begitu naik kapal zaman dulu ya, di tengah lautan kelebihan muatan. Begitu kelebihan muatan, dia oleh supirnya kapal itu ya, harus ada salah satu yang dijeburkan ke laut. Ingat itu? Ingat ya? Lalu dia akan ujian 3 kali, ceplek, keluarnya adalah Nabi Yunus semua Bapak Ibu sekalian. Nah setelah itu akhirnya Nabi Yunus jeburkan ke laut. Setelah jeburkan ke laut dimakan ikan. Pertanyaannya kalau itu, zikir apa yang disampaikan, diucapkan kepada Allah oleh Nabi Yunus? Waduh, pintar semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya apa? Artinya apa? Menurut kesan saya membaca lagi membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bahasa saya, bahasa Pak Anyongan, bahasa saya. Itu ngomong ya Allah ini salah saya. Ngomong kepada Allah saja, mengakui bahwa kita salah. Nabi Yunus itu dimaafkan Bapak Ibu. Ya, itu kan berarti ada ajarannya. Coba kita ngomong kepada Allah, ya Allah sesungguhnya ini salah saya gitu.
Atau lagi ada masalah di rumah tangga, ngomong kepada Allah, aduh ya Allah, ini salah saya gitu. Enak dong. Jadi kalau ada lagi pertengkaran itu, salah satunya ngomong, ini salah saya gitu. Itu jadi berhenti gitu. Dan di organisasi Muhammadiyah pun kenapa menjadi besar? Karena para pengurusnya tidak saling menyalahkan. Baru ya. Di truk ada tulisan apa itu? Sing paling mudah apa? Maido karo nyawa. Maido kan gampang itu. Coba kalau bapak ibu nunjuk orang lain salah ya. Terunjuknya satu, yang balik berapa? Iya. Tapi coba di keluarga itu ngomong, Pak ini salah saya, atau pelajaran ini salah saya Bapak Ibu sekalian, itu masuk ke dalam submateri buku cara gila membentuk tim. Karena bagi seorang pebisnis, teamwork itu menjadi penting. Tapi teamwork pertama adalah keluarga. Kalau di keluarga kita tidak bisa membuat tim yang baik, maka di bisnis kita nggak bisa membentuk tim yang bagus. Dan tim yang bagus itu adalah ngomong, ini tanggung jawab saya atau ini salah saya gitu. Karena memang secara psikologi begitu ngomong ini salah saya, sebelum ngomong ini salah saya, tiap orang itu sudah pikiran sudah menganalisa begini. Oh iya, saya salah dari sini. Oh iya, pas ngomong ini salah saya. Organisasi pun jadi lebih bagus ketika isinya di dalamnya itu orangnya itu tidak saling menyalahkan, tapi ayo kita introspeksi bahwa ini adalah salah saya. Bisa begitu Bu? Insya Allah ya. Bisa ya, karena itu ada tuntunannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Itu ternyata kata ajaib yang kedua ketika kita kaji, menurut saya itu ya kan? Ini jangan-jangan umur setua ini kita itu kepada Allah tidak pernah ngomong, ya Allah, jangan-jangan ini salah saya. Jangan mau gitu benar. Ini mulai. Atau suami istri itu tidak mau dia introspeksi. Si suami nyalahkan istrinya, si istrinya nyalahkan suami, hancur dong. Ya, tapi kalau saling introspeksi, insya Allah suami istri itu menjadi tim yang solid gitu. Dan tim yang solid ini, bahayanya gue ya, tim solid ini ditiru oleh anak-anaknya gitu. Dan saya kepengen ini Muhammadiyah ini di Indonesia itu minoritas, tapi tunjukkan bahwa keluarga kita yang dibangun oleh warga Muhammadiyah itu bisa dicontoh oleh tetangga gitu. Ya kan? Bahkan orang Muhammadiyah itu, ya kan, tertanam di jiwanya bahwa saya diamnya pun berdakwah. Sebelum menjadi apapun, kita harus jadi dai. Diamnya pun jadi dai karena jadi contoh. Itu mesti tertanam di sini. Gitu ya Bu ya. Itu tentang kata maaf. Nah, ini tadi keajaiban kata-kata ini salah saya. Ya, Bu, yuk bareng-bareng lagi Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai pagi ini saya tidak akan malu untuk mengucapkan ini salah saya. Iya, Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai hari ini
saya tidak akan malu untuk mengakui dan mengatakan ini salah saya. Ya, ini pagi yang cerah ini tadi pulangnya keluarganya jadi harmonis gitu ya. Ya. Kata-kata ajaib yang ketiga, gimana? Ya, ini tolong. Ini saya sambil melihat jam. Barangkali nanti bapak-bapak ini mau ada kegiatan apa gitu, biar masuk ke sini, jadi nggak usah terlalu lama gitu maksudnya. Waktu kita hanya sekitar 10 menit lagi. Mungkin satu saat materi ini dilanjutkan. Kan 5, ini baru 1 ya. Kata-kata ajaib yang ketiga adalah kata tolong. Bapak Ibu, secara struktur kata, kalau kita mengucapkan kata tolong itu secara umum itu diucapkan oleh orang yang posisinya lebih rendah kepada orang yang lebih atas. Logikanya kan gitu. Kata tolong itu ketika diucapkan kepada siapa? Kepada orang yang posisinya itu di bawah kepada yang di atas. Itu artinya kalau ibu-ibu menyampaikan kepada bapak, Pak tolong, itu berarti lagi memposisikan bapak itu di atas. Sebab kalau orang yang di atas kepada bawah, dari atas kepada bawah, itu namanya mandatori, perintah. Gak ada kata tolongnya. Bu, ambilkan ini. Tapi coba kata-katanya diberi ya. Tolong si bu, ya. Tolongnya di depan. Tolong si bu diambilkan ini. Kelihatannya indah di mana bu? Didengar. Kelihatannya indah, di depannya ada kata-kata tolong. Nah yang indah itu dilakukan oleh itu. Ya, itu. Pak tolong, jangan langsung ambilkan buku. Atau tolong tapi bahasanya pakai bahasa perintah. Ini juga harus pakai. Ya, maka belajar berbahasa ini. Tolong tapi nadanya nada perintah dengan tolong. Nah, itu juga ekspresinya dipikir gitu ya Bu ya. Ya Pak ya gitu ya. Bu tolong ambilkan sendok. Itu tuh seolah-olah lebih maka itu. Makanya kata-kata ini betul kalau disampaikan itu sebetulnya seolah-olah kita lagi memuji lawan bicara. Kata tolongnya itu siap dilakukan ya Bu ya. Jadi ini rendah hati itu tercermin dari kata-kata yang disampaikan. Itu rendah hati. Oh ini ibu kan dalam bergaul nanti ini rendah hati ini tidak. Tahunya dari mana? Dari kata-kata yang disampaikan. Jadi memang kata tolong ini menjadi syarat ketika kita, apalagi kepada istri, kepada suami pun harus dihilangkan egonya kepada ibu. Ngomongnya apa? Kalau memerintah sesuatu diminta di depannya ada kata tolong gitu. Mas Iman, HP-nya Mas. Kira-kira saya cukupkan sekian saja ya. Nanti kita masih ada 5 baru 1. Nanti Bapak Ibu cari di Google. Bapak Ibu itu dari 5, nanti baca 5 itu kebutuhan paling besar itu apa tadi? Yang kayak baterainya paling besar apa? 5 itu ada gitu. Nanti itu ada nilainya bahwa oh ya saya ternyata kebutuhan akan dipujinya paling tinggi. Nanti dicari di Google, itu nanti ada penilaiannya. Ya, itu ada di Google ini 5 bahasa saja. Itu begitu. Sebelum kita akhiri, ayo kita tutup acara ini. Bagus sekalian.
eh, berdoa, saya mohon pejamkan mata, kemudian hadirkan orang-orang yang kita sayangi, kita kasihi, anak, cucu, menantu, ya, orang yang idola kita masuk ke otak kita. Mudah-mudahan orang yang dikasihani itu nanti satu barisan dengan kita dan akan kita berada di surganya Gusti Allah bersama-sama, gitu ya. Mulai kita cukupkan di sini saja segini. Mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan gitu ya. Mohon maaf lahir batin barangkali ucapan saya tidak berkenan di Bapak sekalian. Mari Bapak kita akhiri, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syariatik wa fahtiki Allahumma rabbi tudaha wa bimuddaha wa ahdiya subulaha wa malaha bi nurika alladhi la yahbu wasrah suduraha bi fadlil imani bik wa jamalit tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul di acara Ahad pagi ini atas dasar kecintaannya kepadamu. Kami bertemu di acara ini atas dasar ketaatannya kepadamu, dan kami bersatu di tempat ini dalam rangka menyeru di jalannya, dan kami berjanji setia untuk membela syariat. Maka kuatkanlah ikatan pertalian persaudaraan kami ya Allah. Abadikanlah kasih sayang di antara kami ya Allah. Tunjukkanlah jalan-jalannya dan penuhilah ia dengan cahayamu yang tidak pernah redup. Lapangkanlah dada-dada kami ya Allah dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah kami ya Allah dengan makrifat-Mu, dan matikanlah kami ya Allah dalam keadaan syahid di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.